Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 6 Semarang, tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini Selasa 14 Juli 2020 adalah Hari MPLS yang kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam MPLS ini nanti yang hari kedua ini nanti ada 3 materi yang akan disampaikan, yaitu 1. Tentang tata tertib. Tata tertib akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Puji Astuti. Materi yang kedua yaitu literasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Teresia Dani Kristanti. Dan materi yang ketiga adalah motivasi belajar yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mia Kusumawati. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Puji Astuti sebagai guru BK SMP Negeri 6 Semarang. Seperti biasa kami dipanggil atau disapa dengan nama Bu Wahyu. Untuk kali ini Bu Wahyu akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah. Baiklah, kita akan mulai dari sekarang. Pengertian tata tertib itu sendiri yaitu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah di mana tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari tata tertib itu sendiri yaitu agar semua warga sekolah mengetahui dan melaksanakan tugas, hak dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan lancar. Kemudian melatih kedisiplinan siswa dalam berbagai aspek di sekolah seperti disiplin waktu, disiplin kehadiran, disiplin belajar, dan lain sebagainya. Tujuan dari tata tertib ini sendiri, bila ada permasalahan, peserta didik akan kami tindak lanjuti dengan mendiskusikan permasalahan dengan pihak terkait, menyelesaikan permasalahan secara horizontal, meminta maaf dengan sesama, menyelesaikan permasalahan secara vertikal, memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan yang dianut, menuliskan penyelesaiannya dan berkomitmen tidak mengulang lagi, melakukan amalan positif berdasarkan pilihan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kami lanjut untuk kerajinan. 1. Peserta didik datang minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Pelajaran dimulai jam 7 setiap hari dan berakhir jam 3. Waktu menyesuaikan jadwalnya. Peserta didik mengikuti pembiasaan hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pagi, dilanjutkan literasi di kelasnya masing-masing. Bagi siswa yang jam pertama pelajaran olahraga, melaksanakan pembiasaan ini di lapangan olahraga atau di lapangan upacara bendera. Bila ada kegiatan khusus, maka waktunya akan diberitahukan. Peserta wajib membawa alat ibadah sendiri-sendiri sesuai agama yang dianut. Peserta didik wajib mengikuti ibadah berjamaah sesuai agama yang dianut. Peserta didik wajib melaksanakan piket harian kelas sesuai jadwal. Peserta didik yang datang terlambat diperkenankan masuk kelas setelah mendapat izin masuk dari guru piket atau guru BK. Bagi peserta didik yang diantar atau dijemput dengan penggunaan sepeda motor wajib mengenakan helm. Peserta didik yang datang terlambat lebih dari 3 kali, orang tua atau wali murid dipanggil ke sekolah. Peserta didik wajib tepat waktu dalam mengikuti upacara bendera serta mengenakan seragam dengan atribut lengkap. Peserta didik yang berhalangan hadir harus memberikan surat keterangan izin dari orang tua atau wali atau memberitahukan lewat telepon.
Surat izin lebih dari 3 hari harus dilampiri surat keterangan sakit dari dokter. Peserta didik yang tidak masuk selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan, maka orang tua atau wali akan dipanggil ke sekolah. Pemberitahuan lewat telepon harus ditindaklanjuti dengan surat izin dari orang tua atau wali atau dokter pada hari berikutnya. Peserta didik berangkat sekolah tetapi tidak sampai dari rumah, tidak sampai dari sekolahan atau membolos, orang tuanya dipanggil ke sekolah. Peserta didik yang meninggalkan kelas harus meminta izin guru yang mengajar atau guru piket. Peserta didik yang meninggalkan sekolah sebelum jam membawa surat izin dari guru kelas atau guru piket atau guru BK. Peserta didik yang tidak mengikuti pelajaran tambahan harus meminta izin dari guru yang bersangkutan dan penanggung jawab jam tambahan. Ini berlaku untuk kelas 3. Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib memberikan izin tertulis dari orang tua dan diserahkan pada pihak sekolah. Sekarang kita memulai tentang kerapian. Selama jam belajar, peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam yang ditetapkan oleh sekolah, yakni kelas 7, 8, dan 9 untuk hari Senin dan Selasa memakai kemeja putih lengan pendek, lengan panjang bagi busana muslim dilengkapi atribut sekolah yang berlaku. Celana, rok biru tuas mata kaki, sepatu hitam, ikat pinggang hitam, dan kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Pemakaian jilbabnya berwarna putih. Perlu diingat, pada kondisi hujan, peserta didik diperkenankan dari rumah boleh bersandal. Setelah sampai sekolah diharapkan bersepatu sesuai dengan aturan. Untuk pakaian seragam pramuka terdiri atas dikenakan hari Kamis, kemeja coklat muda lengan pendek, lengan panjang bagi busana muslim lengkap dengan atributnya. Celana coklat tua semata kaki, rok coklat tua panjang, sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang hitam. Pemakaian jilbab warna coklat tua. Pakaian seragam batik terdiri dari dikenakan hari Rabu, kemeja batik spesifik lengan pendek, lengan panjang bagi busana muslim, celana atau rok panjang, ikat pinggang hitam, pemakaian jilbab warna hitam. Untuk dikenakan hari Jumat, memakai kemeja batik sekolah, identitas sekolah, lengan pendek, lengan panjang bagi busana muslim, celana rok panjang, ikat pinggang hitam, pemakaian jilbab hitam atau biru tua. Pakaian seragam olahraga terdiri atas kaos dan celana olahraga SMP Negeri 6 Semarang, sepatu, tali sepatu, kaos kaki menyesuaikan. Pada saat jam olahraga, peserta didik diperbolehkan memakai sepatu olahraga. Setelah jam olahraga selesai, wajib memakai sepatu warna hitam. Pakaian seragam olahraga dikenakan pada saat olahraga. Peserta didik wajib memasukkan kemeja ke dalam celana, rok dengan ikat pinggang hitam harus tampak depan dan samping. Peserta didik dilarang keras memakai kemeja dan rok celana ketat atau jangkis. Peserta didik mengadakan kegiatan yang mengharuskan mengenakan pakaian di luar ketentuan di atas, peserta didik akan diberitahukan dari pihak sekolah. Pada saat kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik mengenakan pakaian sesuai dengan pakaian yang ditetapkan oleh guru atau pembina atau pelatih. Kita lanjut ke kelakuan atau perilaku. Peserta didik dilarang membuat coretan tulisan gambar pada pakaian seragam,
Peserta didik dilarang memakai seragam dengan atribut lain selain atribut SMP Negeri 6 Semarang. Pemasangan atribut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Peserta didik dilarang coret-mencoret, menempel sesuatu di lingkungan sekolah, dan peserta didik diminta mengembalikan kondisi semula. Peserta didik dilarang mengenakan perhiasan dan aksesoris lain berupa anting, gelang, tangan, atau kaki, dan kalung. Peserta didik dilarang menggunakan perhiasan emas atau kosmetik yang berlebihan. Peserta didik dilarang memakai jaket sekolah saat memasuki halaman sekolah dan atau di dalam kelas kecuali sakit. Peserta didik dilarang memakai topi umum setelah memasuki halaman sekolah dan atau di dalam kelas. Selama berada di lingkungan sekolah, baik pada saat kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler atau kegiatan yang berhubungan dengan kedinasan, peserta didik wajib memakai pakaian rapi dan bersepatu. Rambut peserta didik harus diatur rapi, tidak boleh memakai aksesoris yang berlebihan dan tidak boleh diwarnai, disemir, dicat, atau dibatik. Peserta didik putra dilarang berambut gondrong atau berpotongan model rambut yang tidak sewajarnya sebagai pelajar. Peserta didik dilarang berkuku panjang dan mewarnainya. Peserta didik wajib menggunakan bahasa Indonesia, Jawa halus, dan bahasa Inggris saat berbicara kepada guru atau karyawan sesuai ketentuan. Peserta didik dilarang berbicara kotor, memaki, dan berlaku tidak sopan kepada guru, karyawan, ataupun langsung lewat media. Peserta didik dilarang berbicara kotor, memaki, dan berlaku tidak sopan kepada sesama teman, mengejek nama, profesi orang tua, langsung atau dari media. Peserta didik dilarang melakukan kebohongan dalam bentuk apapun, dalam kata-kata maupun perbuatan. Peserta didik dilarang bermain bola di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, di luar jam olahraga dan eskul yang relevan. Peserta didik dilarang makan dalam bentuk apapun saat KBM. Peserta didik dilarang kencing tidak pada tempatnya. Peserta didik putri dilarang membuang pembalut tidak pada tempatnya. Peserta didik dilarang gaduh pada saat kegiatan belajar mengajar. Peserta didik dilarang menendang atau barang-barang yang ada. Peserta didik wajib membaca Asmaul Husna dengan khusyuk. Peserta didik wajib segera mengambil air wudhu pada saatnya tiba. Peserta didik wajib khusyuk dalam mengikuti sholat bersama. Peserta didik dilarang mengoperasionalkan HP tanpa seizin petunjuk guru. Jika ada peserta didik yang mengoperasionalkan HP tanpa seizin, maka HP diambil dan disimpan oleh guru yang bersangkutan. HP dapat diambil kembali oleh orang tua. Peserta didik dilarang mengambil, mencuri, dan atau merusak dengan sengaja atau tidak sengaja barang-barang milik teman, guru, karyawan, atau milik sekolah. Peserta didik dilarang mengambil, mencuri, dan atau merusak dengan sengaja barang milik teman, guru, karyawan sekolah, pihak lain sehingga menimbulkan suatu kerugian yang sangat besar, baik berupa moral maupun material yang diidentifikasi mengarah pada tindak kriminal baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang masih dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Peserta didik dilarang keluar masuk kelas sekolah tidak pada jalan atau pintu yang semestinya. Peserta didik dilarang membawa motor ke sekolah.
Peserta didik dilarang meminta barang atau uang dengan paksa atau menipu di dalam maupun di luar sekolah, terlebih pada jam sekolah, serta masih berseragam sekolah. Peserta didik dilarang menganiaya, menciderai, berkelahi, atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dengan teman sekolah dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, terlebih pada jam kegiatan sekolah serta masih berseragam. Peserta didik dilarang berkelahi atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dengan teman lain sekolah dan atau teman luar sekolah dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, terlebih pada jam kegiatan sekolah dan masih berseragam. Peserta didik dilarang mengajak, membawa teman dari luar sekolah masuk ke lingkungan sekolah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melakukan kegiatan negatif pada jam kegiatan sekolah maupun di luar jam kegiatan sekolah. Peserta didik dilarang berjudi, membawa senjata tajam, membawa dan membunyikan bahan peledak, petasan, atau membawa kartu judi. Peserta didik dilarang membawa dan menghisap rokok, merokok di sekolah dan atau lingkungan sekolah dan atau pada saat masih belajar di sekolah. Peserta didik dilarang mengonsumsi obat terlarang atau nafsa. Peserta didik dilarang membawa obat terlarang. Peserta didik dilarang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Peserta didik dilarang membawa minuman keras dan minuman yang beralkohol. Peserta didik dilarang membawa gambar porno dalam bentuk apapun dalam media apapun. Peserta didik dilarang menyebarluaskan gambar dan atau video dan atau buku bacaan porno melalui media apapun. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan asusila. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan dan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik sekolah atau warga sekolah. Sekarang kita sampai ke tanggung jawab. Sebelum pelajaran dimulai, pengurus kelas yang sudah ditunjuk wajib mengisi lembar jurnal kelas, buku dan papan atau buku presensi. Peserta didik melakukan doa bersama-sama secara sentral sesuai agama yang dianut. Peserta didik bertugas wajib mengisi absen kelas atau absen BK setiap hari sebelum jam KBM dimulai. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik wajib mengikuti pelajaran secara tertib. Peserta didik wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Peserta didik wajib membawa pulang buku-buku pelajaran untuk belajar di rumah, tidak boleh ditinggal di sekolah. Peserta didik wajib mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Selama jam istirahat, peserta didik berada di luar kelas dan tetap di dalam lingkungan sekolah. Peserta didik dilarang berada di dalam kelas saat KBM dilakukan di luar kelas, misalnya olahraga, praktek laborat, dan lain-lain. Peserta didik yang membawa sepeda harus mengunci sepedanya. Kebersihan adalah tanggung jawab semua sekolah. Oleh karena itu, peserta didik wajib menciptakan, menjaga, dan memelihara ruang kelas dan lingkungan sekolah. Dalam menjaga lingkungan sekolah termasuk dilarang memetik, merusak tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Peserta didik wajib membuang sampah ke tempat sampah organik dan non-organik. Dilarang meludah, membuang dahak dan ingus di dalam kelas dan atau di lingkungan kelas. Peserta didik wajib ikut menciptakan, memelihara, dan mengembangkan rasa kekeluargaan.
Peserta didik wajib memberi dukungan moral dan material bila ada siswa lain yang mengalami musibah. Pelaksanaannya nanti diatur oleh OSIS. Peserta didik dilarang melakukan tindakan pemalsuan dalam bentuk apapun. Peserta didik wajib membawa buku tata tertib peserta didik setiap hari ke sekolah. Peserta didik dilarang menghilangkan buku tata tertib peserta didik. Bila terjadi kehilangan, siswa wajib mengganti. Buku saku atau bukunya kira-kira seperti ini, besok bisa kalian dapatkan. Demikian anak-anak, sudah kami sampaikan tata tertib SMP Negeri 6 Semarang. Semoga anak-anak semua bisa mentaati dengan baik. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang berbahagia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, Bu Dani akan memperkenalkan diri dulu, ya. Ini yang sedang berbicara di sini adalah Bu Dani selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 6. Tak kenal maka tak sayang, ya, makanya silahkan dikenal, ya, biar Bu Dani nanti disayang kalian. Anak-anak kelas 7, kalian sebagai murid baru atau siswa baru di SMP Negeri 6 Semarang. Selamat, ya, jempol untuk kalian. Sudah bisa masuk di SMP Negeri 6 Semarang, bisa bergabung bersama kami keluarga besar SMP Negeri 6 Semarang dan nanti belajar bersama-sama dengan kami. Hanya sayangnya ini di masa Covid ini kita memang harus semuanya menjadi kurang nyaman. Tetapi hendaklah kita harus bisa menikmati kekurang nyamanan ini. Tetapi jangan kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Bu Dani mendapat tugas dari sekolah untuk memberi penjelasan tentang literasi. Kita sering mendengar GLS, ya. Ada yang tahu GLS? Pernah mendengar singkatan GLS? Ya, ada yang sudah bisa menjawab itu. Gerakan Literasi Sekolah. Ya. Namanya gerakan itu suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi nanti di SMP Negeri 6 Semarang juga dilakukan bersama-sama tentang literasi sekolah. Yang melakukan siapa? Ya semua warga SMP Negeri 6 Semarang. Baik itu para guru, kemudian para karyawan, terlebih siswa-siswi yang kami cintai. Gerakan literasi sekolah sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun 2016, Nak. Jadi sudah cukup lama, sudah 4 tahun ini. Harusnya sekarang sudah pada tingkatan untuk menyampaikan kembali apa yang sudah dibaca. Tetapi tidak ada salahnya kita akan memulai atau membiasakan dengan gemar membaca dulu. Ya. Bagaimana prosesnya atau teknisnya kita dalam mengembangkan pembiasaan gemar membaca. Di SMP Negeri 6, pembiasaan gemar membaca dengan jalan membaca buku non pelajaran selama 15 menit. Kapan pelaksanaannya? Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Karyanti tentang PPK, ya, peningkatan pendidikan karakter. Di SMP Negeri 6 Semarang saat bertatap muka, tidak saat kita belajar menggunakan moda daring ini, ya, itu diawali dengan doa bersama. Ya, doa bersama yang Muslim sentral ada dalam kelas, yang Nasrani, yang Katolik ada di kelas atas sendiri, yang Kristen ada di kelas bawah. Setelah doa, kemudian menyanyikan lagu, penghormatan dulu pada bendera merah putih. Setelah penghormatan bendera, baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya itulah kalian diberi kesempatan untuk membaca
tidak usah disuruh lagi, tidak usah dioyak-oyak lagi. Dengan penuh kesadaran kalian membaca buku yang sudah kalian bawa dari rumah. Bukunya apa saja? Ini perlu kalian pahami. Saat pembiasaan membaca, untuk meningkatkan gemar membaca, kalian wajib membaca buku selain buku pelajaran, koran atau surat kabar, majalah. Ya, selain itu. Lah pula terus apa yang dibaca? Nah, silakan kalian boleh membaca novel. Nah, nanti matur Bapak Ibu ya. Kalau belum punya novel silakan dibelikan novel. Novel, tapi ingat novelnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan kejiwaan kalian. Kalian kan sekarang pra remaja ya, berarti novel yang boleh dibaca adalah novel-novel anak-anak, untuk anak-anak remaja, tenlit itu ya. Salah satu contoh ini ada novel umum ya, novel umum Koala Kumal ini karya Raditya Dika, boleh kamu baca ya. Kemudian boleh juga membaca novel sastra, boleh ya. Jadi novel boleh dibaca di kelas. Kalau dulu ada orang tua yang kurang mengerti, kalau anaknya membaca novel itu pasti nanti ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Sekarang mah tidak, sekarang diwajibkan itu untuk melatih gemar membaca. Selain novel, kalian bisa membaca buku cerita rakyat, contohnya seperti ini ya. Selain itu juga kalian juga boleh membaca buku IPP. IPP itu singkatan dari ilmu pengetahuan populer. Contohnya ini budidaya rambutan. Siapa tahu besok kalian jadi mempunyai kegemaran membudidayakan rambutan. Olahraga, seni, ya itu termasuk buku ilmu pengetahuan populer. Cara memasak, ya itu juga termasuk buku ilmu pengetahuan populer. Selain itu semua, ini ada lagi nak, salah satu contoh membaca ensiklopedia. Ya, ensiklopedia boleh kamu baca juga saat peningkatan atau gemar membaca, meningkatkan gemar membaca kalian. Ini tadi buku-buku yang boleh kalian baca, ya. Yang tidak boleh tadi apa saja? Buku pelajaran, surat kabar, majalah. Loh Bu, masa tidak boleh baca? Boleh dibaca saat tidak jam literasi. Ya, saat tidak jam literasi boleh kalian baca. Ya. Selain itu nak, setelah kamu baca ini, terus apa yang kamu lakukan? Silakan kamu mengisi di buku kegiatan literasi. Ya, di buku ini silakan kamu isi. Bu, bukunya kok saya belum dapat, besok akan dibagikan saat pembagian buku paket, nanti kalian juga akan mendapatkan ini. Silakan diisi semua data-data di sini pakai huruf kapital ya, pakai huruf kapital. Nama yang jelas ditulis lengkap. Kemudian tempat foto juga diisi foto kalian, foto narsis, boleh berwarna ya, jadi biar lebih menarik. Nanti setiap kali kamu tuliskan di sini apa yang sudah kamu bacakan. Contohnya nomor 1 hari tanggal, misalkan ini nanti dimulai bulan Agustus ya membacanya kalian. Judul bukunya misalkan Koala Kumal. Nih, halaman berapa? Saya bacanya baru 10 halaman Bu, enggak apa-apa. Ya, 1 sampai dengan 10. Kemudian tanda tangannya ya. Tanda tangannya dikosongi dulu. Nah, setelah ini nanti kamu selesai membaca, silakan diberi garis merah. Kemudian diberi jarak. Nanti dibawa ke perpus, nanti dapat stempel dari perpus bahwa kalian sudah membaca buku, satu buku sudah selesai ya. Nah, literasi itu Bu gemar membaca kok dikembangkan toh Bu di SMP 6. Iya, ini melatih kalian nak, satu tanggung jawab dengan tugasmu ya, dilatih sejak dini, sejak kecil dilatih. Kemudian kemandirian, tidak usah disuruh, kamu langsung melaksanakan ya. Jadi ini melatih kemandirian. Kejujuran juga, kamu tuliskan Bu saya bacanya hanya 10 halaman, ya ditulis 1 sampai dengan 10
Tidak, mumpung Bu Dani tidak lihat, saya tulis 25 halaman biar cepat selesai. Itu berarti tidak jujur. Ya. Dan sikap toleransi juga dengan temannya. Kerjasama, misalkan saya sudah selesai Bu, kok saya mau tukar dengan teman yang lain, tukar buku juga boleh. Ya. Demikian ini tadi tentang literasi yang Bu Dani sampaikan. Silakan kamu laksanakan, nanti diawali bulan Agustus saja ya. Awal Agustus kita mulai literasi setelah buku ini dibagikan ke kalian. Setelah buku ini sampai di tangan kalian. Jangan lupa diberi sampul ya, jangan lupa diberi sampul. Demikian yang Bu Dani sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semakin semangat ya belajar di SMP Negeri 6 Semarang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 6 Semarang. Perkenalkan, saya Mia Indah Kusumawati, guru BK SMP Negeri 6 Semarang. Di sekolah ini saya biasa dipanggil Bu Mia. Pada kesempatan ini Bu Mia akan memberikan sedikit materi tentang motivasi belajar. Tapi sebelumnya, Bu Mia ucapkan dulu selamat datang kepada peserta didik kelas 7. Selamat telah diterima sebagai peserta didik di SMP Negeri 6 Semarang. Semoga di sekolah ini kalian bisa mengukir prestasi yang luar biasa. Baik anak-anak, kalian sebagai peserta didik baru di kelas 7 SMP Negeri 6 Semarang mengalami masa menjadi peserta didik di saat yang luar biasa, karena biasanya anak-anak peserta didik baru di sekolah pada jenjang yang lebih tinggi akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tatap muka langsung. Tapi sekarang kalian mengikuti kegiatan MPLS dengan cara yang luar biasa. Tapi harapan Bu Mia itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar sesuai dengan materi yang akan Bu Mia sampaikan tentang motivasi belajar. Baik, motivasi belajar, bagaimana sih anak-anak kalian nanti 3 tahun ke depan bersekolah di SMP Negeri 6, terutama besok atau saat ini kalian sudah memasuki kelas 7, kalian harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dan kemudian sekarang motivasi belajar itu dalam bentuk apa? Apalagi sekarang kalian harus bisa belajar efektif dengan moda pembelajaran jarak jauh. Oke, next. Seperti tadi yang Bu Mia sampaikan, kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian memasuki masa pendidikan di jenjang yang lebih tinggi pada masa yang luar biasa karena kalian memulai tahun ajaran baru di masa pandemi. Kemudian kalian nantinya akan menggunakan pembelajaran mode daring dan kalian sudah pasti mengalami adaptasi yang luar biasa tadi, di mana kalian akan mulai mengenal Bapak Ibu gurumu melalui dunia maya. Kalian akan berkenalan dengan teman-temanmu di kelas 7 ini juga melalui dunia maya. Next. Sekarang apa sih perbedaannya pada saat kalian kemarin masih di SD dengan sekarang kalian sudah memasuki masa SMP? Jika kalian mengikuti pembelajaran langsung, kalian masuk ke kelas, kalian bertemu langsung dengan teman-temanmu di kelas 7 ini, kalian bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, kalian akan menemui perbedaan. Salah satunya kemarin pada saat kalian di SD, dalam satu kelasmu hanya ada satu guru kelas, ataupun kalau ada tambahan guru itu adalah guru agama atau mungkin guru olahraga. Tapi anak-anak, di SMP ini kalian akan menemui sejumlah guru sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang ada di SMP. Jadi pasti kalian harus bisa beradaptasi dengan baik dengan berbagai karakter guru yang mengajar kalian. Kemudian semakin banyak pelajaran tadi, otomatis akan semakin banyak materi pelajaran yang kalian terima.
akan semakin banyak tugas yang kalian terima. Nah, disinilah pentingnya kalian memiliki motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah keinginan untuk mempelajari sesuatu hal yang baru yang berhubungan dengan materi pelajaran. Nanti endingnya apa? Prestasi belajar yang baik. Kemudian, setelah kalian punya motivasi belajar, bagaimana sih caranya biar prestasinya juga baik ya, biar nilainya juga baik? Belajarlah dengan efektif. Nah, apa itu belajar efektif? Next. Jadi, belajar efektif adalah belajar yang teratur, yang tuntas, berkesinambungan dan produktif. Dan akhirnya apa? Akan menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan. Tidak hanya itu anak-anak, jadi tujuan belajar tidak hanya mendapatkan nilai yang baik. Tapi di sisi lain, keberhasilan belajar juga bisa dilihat dari perubahan karakter menjadi lebih baik, sikap mental yang baik, intelektual yang baik pastinya, dan tidak lupa memiliki rasa tanggung jawab. Next, apa sih faktor penentu keberhasilan belajar? Nah, seperti yang tadi Bu Mia sampaikan, kalian bersekolah di SMP Negeri 6 Semarang ini, 1, kalian harus merasa senang. Bu Mia yakin anak-anak kelas 7 kalian merasa senang telah diterima di SMP Negeri 6. Kalian juga bangga menjadi siswa SMP Negeri 6. Dan Bu Mia yakin kalian di sini nanti punya keinginan untuk mengukir prestasi yang baik juga. Biar bisa berhasil belajarnya apa? 1, tadi yang sudah Bu Mia sampaikan. Kalian harus memiliki motivasi belajar. Itu sangat penting. Karena keberhasilan belajar pada dasarnya berasal dari diri kalian sendiri. Kemudian, yang kedua apa? Dukungan orang di sekitar kalian, terutama orang tua. Jadi anak-anak, selama masa pandemi ini dan anak-anak peserta didik diharuskan untuk belajar dari rumah dengan menggunakan pembelajaran mode daring, pada masa inilah penting sekali komunikasi kalian dengan orang tua. Jadi, jangan segan-segan untuk sering bercerita pada orang tuamu. Terkadang orang tua itu tidak tahu apa sih yang diinginkan anaknya, apa sih yang dibutuhkan anaknya. Nah, disinilah waktu kalian untuk bisa kemudian bercerita pada orang tua apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Jadi ada komunikasi yang baik antara kalian dengan orang tua. Selanjutnya, sarana prasarana. Nah, anak-anak, pembelajaran jarak jauh dengan mode daring ini pasti ada sarana yang harus dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan pembelajaran mode daring. Apa saja? Yang pertama pasti kalian harus menyediakan HP atau laptop. Kemudian pastikan jaringan internet pada saat kalian menggunakan HP atau laptop untuk pembelajaran sinyalnya bagus. Karena pengalaman kemarin ketika anak-anak mengikuti pembelajaran mode daring, kemudian harus mengerjakan tugas dan kemudian mengirim, ada beberapa pekerjaan yang tidak terkirim padahal HP-nya bagus, kemudian kuotanya itu penuh. Kenapa kok nggak terkirim ya? Ternyata bisa jadi itu karena dari sinyal internetnya yang kurang bagus. Jadi HP-nya disiapkan atau laptopnya disiapkan, pastikan jaringan internetnya juga bagus. Kemudian anak-anak tidak lupa pastikan tersedia kuota internet. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana sih cara belajar yang efektif agar mendapatkan hasil belajar yang baik? Yang pertama, tadi sudah Bu Mia sampaikan, siapkan sarana dan prasarana. Mau tidak mau, suka tidak suka, untuk melaksanakan pembelajaran mode daring harus ada sarana yang terpenuhi seperti yang tadi Bu Mia sampaikan. Harus ada HP atau laptop yang bisa digunakan untuk mengikuti pembelajaran mode daring. Kemudian pastikan sinyalnya, dicek sinyalnya bagus atau tidak. Selanjutnya pasti sediakan kuota internet, atau mungkin kalau di rumah sudah ada fasilitas wifi, itu sangat mendukung bisa untuk pembelajaran mode daring, dan semoga
dengan adanya sarana prasarana yang sudah tersedia di rumah, besok ketika kalian sudah memulai pembelajaran mode daring, pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian anak-anak, selain sarana prasarana yang terpenuhi, kalian juga harus fokus. Nah, inilah ketika kalian mengikuti pembelajaran mode daring, otomatis kalian berada di rumah. Waktu untuk belajar dengan waktu untuk mengerjakan hal lain, pastinya lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal lain. Nah, ketika kalian sudah diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru besok, ketika kalian sudah tahu akan ada jadwal pembelajaran daring atau online, kalian harus fokus untuk mengikuti pembelajaran itu. Lupakan dulu Facebooknya, lupakan dulu IG-nya, gamenya nggak usah dibuka dulu. Jadi kalian harus betul-betul fokus. Kemudian, jangan menunda pekerjaan. Nah, seperti yang Bu Mia sampaikan di awal, ketika kalian di SD kemarin, dalam satu kelas paling banyak itu ada 3 guru, misalnya untuk guru kelas, kemudian ada guru agama, atau pula jika ada tambahan ada guru olahraga. Tapi anak-anak, ketika sekarang kalian sudah memasuki bangku SMP, dihadapkan pada lebih dari 5 guru sesuai dengan mata pelajaran yang akan kalian terima besok. Otomatis materinya lebih banyak, juga tugasnya akan lebih banyak. Hari ini misal IPA, Bu Guru IPA memberikan tugas, kemudian hari besok ada jadwal IPS, ada tugas juga. Nah, kalau ini tidak segera kalian kerjakan, nantinya tugas itu akan semakin menumpuk. Kalau tugasnya sudah menumpuk, apa yang terjadi? Kalian akan malas mengerjakan karena merasa banyak sekali tugasnya. Jadi, untuk belajar efektif, kalian jangan menunda pekerjaan. Kerjakan sesegera mungkin. Kerjakan saat ini juga. Selagi kalian bisa mengerjakan, kerjakan sesegera mungkin. Next. Kemudian, untuk belajar efektif, apalagi yang harus dilakukan? Kalian harus pintar mengatur waktu belajarmu di rumah, waktu kegiatanmu di rumah. Kalian harus bisa mengatur waktu untuk belajar. Kalian harus bisa juga punya waktu untuk istirahat. Kalau mau main game gimana ya Bu? Boleh, tapi kalian harus bisa memanage waktu juga. Jangan sampai malah main gamenya lebih banyak daripada belajarnya. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak suka tidak terpikirkan ke sana. Main game itu 2 jam kayaknya sebentar banget, tapi ketika kalian harus belajar setengah jam aja rasanya kok lama banget. Nah, ini yang harus dirubah. Jadi, pintar-pintarlah untuk memanage waktu. Kemudian, agar belajarmu efektif dan menghasilkan hasil belajar yang baik, bisa menggunakan teknik belajar. Teknik apa saja yang bisa dipakai? Next. Menggarisbawahi. Ketika kalian membaca buku, silahkan kalian bisa memberikan garis bawah, atau jika itu adalah buku catatanmu sendiri, jadi kalau buku paket otomatis tidak boleh. Kalau itu adalah buku catatanmu sendiri atau buku yang kamu beli sendiri sebagai referensi, silahkan bisa diberi garis bawah, bisa diberi stabilo agar kalian mudah membacanya, agar kalian mudah menyerap materinya. Kemudian dengan mencatat. Nah, tadi ketika kalian membaca buku, agar lebih memahami materi pelajaran, silahkan bisa dengan membuat catatan-catatan kecil. Atau dengan cara yang lain, kalian bisa memakai atau membuat mind map. Nah, jadi kalian membuat gambar lingkaran, misalnya pelajaran IPA, jenis-jenis tumbuhan misalnya. Kemudian kalian membuat garis dengan diberi gambar-gambar sendiri agar kalian mudah mengingat materi pelajaran. Selanjutnya, bisa juga menggunakan flashcard. Nah, ini misal untuk pelajaran bahasa Inggris. Kalian belajar suku kata atau vocabulary. Biar lebih gampang, kalian membuat itu flashcard, kartu-kartu, kemudian kamu tuliskan bahasa Inggrisnya, kemudian dibaliknya bahasa Indonesianya misal. Next. Teknik belajar apa lagi yang bisa dipakai?
yaitu dengan cara brainstorming. Brainstorming itu apa ya? Jadi brainstorming itu adalah curah pendapat atau penyelesaian masalah dengan mengumpulkan gagasan. Kamu mengingat-ingat suatu kejadian dengan bertanya, kejadiannya apa, di mana, siapa pelakunya, dan lain-lain. Ini akan mudah diingat, akan lebih mudah masuk ke dalam memori kalian. Selanjutnya apalagi yang bisa dipakai tekniknya, yaitu teknik mnemonik. Apa itu? Teknik mnemonik adalah teknik memudahkan mengingat atau ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk membantu mengingat. Misal yang paling terkenal itu adalah ungkapan Magiku Hibiniu untuk menghafalkan nama pelangi. Atau mungkin ketika ada pelajaran IPA, kalian harus menghafalkan planet, susunannya, itu bisa mungkin dengan singkatan. Diambil suku depannya Meve, Bumayu, Sauneplu, itu jadi mudah mengingat. Merkurius, Venus, Merkurius, Bumi sampai dengan Pluto. Baik anak-anak, Bumia kira hanya itu yang bisa Bumia sampaikan. Semoga apa yang setelah Bumia sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa menjadi pelajaran dan bekal kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan moda daring. Dan sekali lagi Bumia ucapkan selamat telah diterima sebagai peserta didik SMP Negeri 6 Semarang. Semoga selama 3 tahun kalian bersekolah di sini, kalian bisa mengukir prestasi yang luar biasa. Sekian dari Bumia, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi-materi ini dapat disampaikan pada anak-anak. Semoga bermanfaat, dipahami, dan dapat dimengerti. Akhirul kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.